Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alif Darmawan dari Instrumen tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Distribusi DCS, Distributed Control System, yang diberikan oleh Pak Wasis. Dan di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama ini ada soal nomor 1, pengertian dan fungsi dari DCS. Nah, pengertian singkatan dari DCS itu sendiri adalah Distributed Control System, yang merupakan suatu sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk mengendalikan, memonitor, dan optimasi dari proses variabel serta unit proses lainnya menjadi suatu sistem kontrol yang terpusat di control room. Nah, untuk fungsinya sendiri ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama sebagai alat mengontrol dan mengoptimalisasikan suatu proses dalam industri, karena DCS bisa mengerjakan banyak proses dalam suatu loop. Yang kedua itu mempermudah penggunaan dan pemeliharaan sistem kontrol. Hal ini dikarenakan sistem kontrol terpusat di control room. Yang ketiga, sebagai tool yang berfungsi untuk mengolah dan mengumpulkan data dari berbagai sistem kontrol dalam suatu plant. Kita lanjut soal nomor 2, yaitu kelebihan DCS dibanding sistem kontrol yang lain. Kan banyak kontrol seperti PLC atau microcontroller yang lainnya. Tapi kelebihan dari DCS ini udah saya rangkum. Yang pertama itu informasi proses variabelnya bisa ditampilkan dalam yang bentuknya sesuai keinginan pengguna, jadi dapat kita display. Yang kedua, sistem komunikasinya redundant atau paralel sehingga memudahkan jika terjadi trouble karena ada standby pada sistemnya. Jadi bisa dikatakan safety dalam controller DCS ini lebih mumpuni dibanding kontrol yang lainnya. Yang ketiga, fungsi kontrolnya terdistribusi sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Yang keempat, untuk memodifikasi dengan mengupdate sistem kontrolnya. Dan yang kelima, mudah dalam maintenance atau perbaikan dikarenakan jumlah wiring di lapangan yang sangat simpel, terlebih jika menggunakan field bus, karena dengan menggunakan field bus dia menggunakan satu network yang dapat meminimalisir jumlah wiring. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan komponen dari FCS. Kita langsung bedah aja komponen dari FCS itu apa aja. Yang pertama ada CPU yang berfungsi untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi, perintah, dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras lainnya untuk menunjang pengoperasian. Yang kedua, power supply, fungsi untuk menyuplai tegangan langsung untuk FCS itu sendiri dan komponen di dalamnya. Yang ketiga ada VLNet Coupler. VLNet Coupler ini berfungsi sebagai device untuk berkomunikasi dengan sistem bus communication. Nah, yang keempat itu ada I/O module, fungsi sebagai modul untuk inputan yang akan diolah atau dikontrol seperti proses variabel, temperatur, flow, level, proses, dan lain mengontrol 4 variabel dasar. Dan juga sebagai modul untuk outputan menuju aktuator untuk koreksi agar bisa sesuai dengan set point atau proses variabel sesuai dengan set point. Nah, itu komponen pada FCS. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan fungsi HMI atau MMI. Nah, kita dari HMI dulu. HMI ini singkatan dari Human Machine Interface. Itu adalah suatu sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin sesuai dengan namanya, Human Machine Interface. Nah, HMI ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer serta memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang sedang berlangsung. Jadi lebih ke manusia dan mesinnya, tatap mukanya. Terus yang kedua ada fungsi dari MMI atau Man Machine Interface. Ini merupakan sarana bagi operator untuk mengakses sistem otomasi di lapangan. Nah, fungsi utama dari MMI ini adalah untuk berkomunikasi dengan modul inter-output, local control unit, dan lain-lain. Kemudian juga memberikan informasi plan yang up-to-date kepada operator melalui Graphical User Interface Chart, graphic trading, report animasi, menerjemahkan instruksi dari operator ke mesin,
sebagai sarana engineering develop station dan merupakan operator station. Jadi hampir-hampir sama antara HMI dan MMI ini, tapi yang MMI lebih ke arah otomasi yang di lapangan untuk memudahkan operator dalam mengkontrol jobnya. Terus kita lanjut ke soal nomor 5. Ini jelaskan perbedaan cold standby dan hot standby dalam sistem redundancy atau sistem paralel. Ini cold standby ini ketika dalam keadaan cold standby, maka sistem sekunder dalam keadaan mati. Sistem ini punya kelemahan downtime, waktu yang lebih besar dibandingkan dengan sistem hot standby. Jadi ketika terjadi kegagalan pada sistem utama, maka kita harus menyalakan dulu unit standby, kemudian menunggu proses sampai standby online. Namun ketika menunggu online, maka harus juga mensinkronkan dengan sistem sebelumnya. Kalau tidak, masalah lain bisa muncul saat switch over. Terus ada hot standby. Posisi sekundernya tidak diam. Maka downtime otomasi akan menjadi singkat karena dalam hot standby sistemnya sama dengan nyala. Pada sistem ini bisa menggunakan switch eksternal untuk beralih dari fungsi utama ke fungsi sekunder. Oleh karena itu, sistem switching bisa diatur kapan harus beralih ke sistem sekundernya. Fungsi hot standby ini mirip dengan dual modular redundancy lebih. Jadi dari pengertian ini kita dapat mensimpulkan ya perbedaan dari dua sistem standby di atas ini. Ketika dalam keadaan cold standby, komponen atau unit sekundernya mati, komponen sekundernya itu mati, maka ketika terjadi kegagalan, kita harus menyalakan terlebih dahulu dan melakukan sinkronisasi saat sistem online. Nah, kalau hot standby, komponen sekundernya itu tetap nyala, jadi saat downtime akan dipersingkat dan bisa melakukan switch secara eksternal untuk beralih dari fungsi utama ke fungsi sekundernya. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara hot standby dan hot standby. Nah, itu saja soal yang diberikan sudah kita bahas. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya sudah undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.